Wisatawan Perdata. Perdata itu yang buat internetan itu ya. Wah, ini ada lagi nih. Ini malah lebih Kakang Cristiano Ronaldo ini. Kompak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali masih dengan kami di Deskripsi Channel dalam segmen Dupa Dunia Pajak. Oke. Mas Gopur, siap? Apalagi ini kita? Bahas pajak luar negeri ini. Pajak luar negeri. Ya kan ini yang kita beritakan nih yang di luar negeri pokoknya mah. Banyak kan di Bukan itu katanya tadi. Kasus para pesepak bola dunia. Para atlet, para pemain sepak bola yang pernah terjerat kasus pajak. Waduh. Ini tentunya di luar negeri, kalau di Indonesia kayaknya Bukan ya, bayarannya kecil ya? bayarnya kecil. Ditunda lagi bayar. Ditunda lagi 6 bulan. Cuma dikasih buat makan aja. Kasihan. Dia pemain bola apa? Honorer nih? Udah kasih uang makan, nanti lama-lama Lupa. Udah bubar kan lupa. Apalagi yang divisi apa? 4 divisi 3 kan ada yang 6 bulan nggak dibayar katanya. Udah yang ngomongin yang ini aja. Ini. Pemain bola dunia yang kena kasus pajak, yang pernah Internasional kena ya? pajak. Yang pertama nih, Luka Modric. Waduh, siapa itu? Ini pemain Kroasia ini, timnas Kroasia. Luka Modric pernah tersandung penggelapan pajak pada periode 2013-2014. Pemain yang berhasil membawa timnas Kroasia ke final Piala Dunia 2018 dan menyabet gelar pemain terbaik Eropa ini melakukan penggelapan pajak sebesar 870.728 euro. Waktu itu dia nih, gelandang Real Madrid ini akhirnya membayar denda sebesar 880.000 pound sterling untuk lolos dari bui. Waktu main di Madrid ini berarti. Keren tuh. Penegakan hukum pajaknya keren tuh kalau di luar negeri itu, di negara-negara Terutama ini satu Spanyol, Kroasia paling nih. banyak tuh di Spanyol yang paling banyak Iya. kasus. Jadi nggak peduli dia artis, nggak peduli dia pemain kelas dunia, kalau kena kasus pajak ya sudah Proses. bayar ya proses gitu. Berapa itu? 870.028 euro itu kan sekitar berapa tuh kalau dikalikan 16.000 itu kan tahun 2018 sekitar kursnya 16.000 ya. Sekian miliar pokoknya. Puluhan miliar ya? Iya, puluhan miliar itu. Iya. Nanti biar pemirsa ya yang mengkalikan tuh 870.728 kali. Kalau sekarang 17 sekarang. Kan 17.000. 17.000. Tapi dia kan akhirnya bayar tuh Kang sebesar 880.000 pound sterling. Bayarnya tuh. pakai pound sterling tuh. Ya kan hampir mirip itu ininya. Oh, kursnya sama ya? Mirip lah euro sama pound sterling itu nilainya. Jadi kalau nggak bayar dibui berarti ya? Ini kasus pajaknya apa sih Kang dia Kang? Penggelapannya dia nggak melaporkan jumlah penghasilannya gitu ya? Iya mungkin itu kan pajak, kalau nggak salah 30% pajak Penghasilan dia. penghasilan di negara itu tuh untuk atlet, nggak tahu untuk yang lain. Sama itu kan dia Sama. ngitungnya pajak untuk orang pribadi. Oh, iya. Kalau di negara-negara di Eropa ya, negara-negara maju itu memang pajaknya itu lebih besar di orang pribadinya sebenarnya daripada pajak badan ya. Makanya beberapa negara maju itu memang tarif pajak orang pribadi itu lebih tinggi. Tarif badannya nggak tinggi-tinggi banget. Kalau di kita kan tarif badan sampai 25% ya. 22 lah sekarang, 22%. Tapi kalau di luar negeri, di negara-negara maju itu tarif PPh badan itu ya paling cuma 10-15%. Nggak tinggi-tinggi. Cuma tarif pajak untuk orang pribadinya yang
tinggi karena tahu bahwa perusahaan tuh kalau untung pasti mengalirnya ke orang pribadi sebagai owner atau pemilik. Makanya dikenakan di OP-nya yang tinggi. Berikutnya Mas Pur, yang kedua. Siapa yang kedua, Kang? Angel Di Maria. Bu. Di Maria yang harus berurusan dengan otoritas pajak di Spanyol. Wah, gimana kabarnya? Kabarnya, 2 pelanggaran pajak yang dilakukan Di Maria membuat kerugian hingga 1,14 juta euro. Setara 19 miliar. Banyak ya? Banyak sekali. 12 miliar. Sampai segitu pajak ya. Namun Di Maria memilih untuk bersikap kooperatif. Gelandang asal Argentina ini memilih membayar 2 juta euro. Wih, nambah 10 miliar nih. Atau 29 miliar sebagai ganti rugi plus denda 60% ketimbang 1 tahun di penjara. Tuh. Keren-keren kan sebenarnya. Oh, saya mendingan di penjara 1 tahun. Ya kan? Gajinya 60 miliar. Mentalnya aja beda mental. 29 miliar setahun, sama aja. Lah dia bermain 5 bulan aja udah dapat ratusan miliar. Iya kan, makanya kalau saya kan beda dengan kalau dia. Nah kalau situ pun nggak mungkin kena kasih pajak 19 miliar, 12 juta paling. Tapi memang kalau dari sini kan kita lihat memang ini ya kita nggak secara umum lah orang-orang di negara-negara Eropa yang maju itu kalau memang kena kasus pajak ya dia apa tuh fair apa bahasanya lainnya Gentleman. tuh gentle lah, Kooperatif. ya udahlah. Hadapi dengan Kalau kena senyuman ya. kalau saya memang dianggap melakukan pelanggaran atau mengemplang pajak berapa? Sekiranya sanksinya berapa? Sanksinya sampai bahkan 60% kan sanksinya. Tinggi sekali tuh. Persen dibayar sama dia gitu. Berarti istilahnya, oke ayo kita selesaikan, yang penting sama-sama enak, mungkin gitu ya. Sesuai dengan aturan ya mereka ya, sesuai dengan aturan. Jadi kalau melanggar ya gentle. Kalau di kita gimana? Ya kebanyakan sih. Lari-lari lewat gang tikus. Dia lari kenapa lari di gang tikus? Karena dia akan mencari tikus. Iya, jadi dia. Namanya juga tikus. Makanya itu. Makanya tikus. Kucingnya kemana? Kucingnya dikasih Makan roti. Dikasih kopi sama roti, udah tidur dia. Berikutnya, wah ini pemain ternama semua nih yang kena pajak. Iya, siapa yang ketiga? Yang ketiga Neymar. Neymar. Pasti nggak kenal Neymar. Pesepak bola asal Brasil ini diduga melakukan penggelapan pajak saat proses transfernya. Iya, proses transfernya dari Santos ke Barcelona di tahun 2013. Saat itu diketahui jumlah transfer adalah sebesar 57,3 juta euro. Namun jumlah sebenarnya ternyata 69,5 juta euro. Berapa nih yang di mirip orang Indo ini. Kenapa? Dikecilin ya? Dikecilin ini. Tapi agennya biasanya yang begitu. Agennya Indo jangan-jangan. Iya bener. Apa sekolah dari Indo ya? Itu kasusnya sama kayak ini ya. Beli tanah tapi nilai yang di aktanya lebih kecil dari nilai sebenarnya. Iya, belinya 500 juta. Nggak di aktanya belinya cuma 200 juta. Dia pajaknya kecil ya? Pajak kecil. Duh, Persis kayak gitu. Gimana? Apa di seluruh Indonesia ada ya sistem begitu? Sistem itu bukan sistem. Iya, sistem pembodohan. Itu mas berapa tuh ya? Sekitar 12,2 juta euro itu yang disembunyikan. Selisihnya? Iya, karena hanya membayar pajak untuk jumlah transfer 57,3 juta euro. Pengadilan Spanyol akhirnya menuntut Neymar selama 2 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta euro. Dendanya aja segitu ya, banyak ya. 10 juta euro. Itu tapi kayaknya nggak jadi ditahan karena dia dibayar kayaknya. Mending milih dibayar ya. Kalau di Spanyol tuntutan di bawah 5 tahun bisa dia. Bukan percobaan. Nggak harus di penjara. Iya. Yang penting bayar yang 10 juta euro ini ya. Tapi tergantung kasusnya. Kalau ini kan kasusnya perdata ini, ya. Yo. Lumayan besar juga. Salah tahuan perdata. Perdata itu yang buat internetan itu ya. Wah, ini ada lagi nih. Ini malah lebih Kakang Cristiano Ronaldo ini. kirain Cristiano Sugiono. Cristiano Ronaldo disebut melakukan penggelapan pajak pada tahun 2011 hingga 2014. 3 tahun. 4 Sebesar tahun ya. 14,7 juta euro. Dan nanti biar pemirsa aja yang mengkalikan. Tetap kalinya 17 ya. 17.000. Pada pertengahan Juni 2018, Ronaldo dijatuhi hukuman 21 bulan penjara dan denda sebesar 19 juta euro. Namun CR7 dipastikan tidak akan masuk penjara. Aturan Spanyol menyatakan jika seseorang yang
Seseorang yang untuk pertama kali didakwa hukuman kurang dari 2 tahun penjara bisa menjalaninya dengan hukuman masa percobaan. Ini kasusnya kalau nggak salah kayak ini ya, apa? Kasus Sampai beberapa tahun nih, 11, 12, 13, bahkan 14 kayak disengaja gitu. 3 tahun. Kayak Ini ya, Kan aja gitu. dia seolah-olah penghasilannya itu ditutup-tutupi sehingga nggak kena pajak. Ada perusahaan cangkang ya yang ini, jadi nggak dianggap bukan penghasilannya Cristiano Ronaldo, jadi nggak kena pajaknya di sana. Akhirnya sampai ketahuan itu dan Di Indonesia banyak yang gitu ya? Hah? Di Indonesia banyak yang gitu. Pejabat biasanya tapi kalau di Indonesia. yang masuk ini ya Panama Papers ya. Berikutnya Lionel Messi juga nih pernah ternyata. Lionel Messi pernah terjerat kasus penggelapan pajak dan dinyatakan bersalah pada Juli 2016. Iya kan? 2016. Iya bener. Lanjut. Aduh, ini kreatif nih. Messi menggelapkan pajak sebesar 4,1 juta euro bersama ayahnya. Kompak dia. Pemain berusia 31 tahun ini pun dijatuhi hukuman 21 bulan penjara. Messi lolos dari jeratan pajak tersebut setelah lebih memilih membayar denda sebesar 2 juta euro dan 1,5 juta euro untuk ayahnya. Oh, ini lebih kecil ini. Kecil tapi banyak sekali. Dibanding Ronaldo. Iya, apa? Dia kok sama ayahnya ya? Samanya, kompak mereka. Agen ayahnya. Kerjasama. Tapi dendanya cukup lumayan besar ya, di total ya 2 tambah 1,5 3,5 juta euro. 3,5 juta. Itu sudah berapa miliar aja tuh 3,5 juta euro tuh. Ya, pokoknya kalau untuk membangun jembatan Dia Cukup lah. ini ya, apa? Tapi sekali lagi tadi kasus-kasus pajak yang pernah skandal pajak lah, yang pernah menimpa atau pernah menjerat para pesepak bola terkenal dunia ini ya sebagai informasi aja lah ya bagi kita. informasi buat Tapi memang tidak untuk ditiru ini. tapi memang mereka tuh ini ya gentle sekali ya, fair gitu. Jadi kalau memang melakukan kesalahan ya Buat dibayar. yang pasti buat bayarnya ada. kalau kita buat bayar pajak kendaraan nggak bayar gimana? Kendaraan ini kadang-kadang di kita buat bayar motor ya. Kadang-kadang buat bayar tahunan aja nggak ada, masih harus bayar denda lagi. Udah ngapain baru sekalian nggak dibayar, itu makanya banyak motor kendaraan yang nggak bayar pajak tuh seperti itu. Buat bayar tahunan yang pokoknya aja kadang-kadang harus ngirit-ngirit gitu, ngumpul-ngumpul. Bila udah mau bayar masih ada harus bayar dendaan lagi. Ngapain dah sekalian udah bayar. Berarti duitnya mereka banyak ya? Itu banyak. Nunggu mereka bawa ke sana. Oke, teman-teman, itu dia tadi kasus-kasus pajak yang menimpa atlet-atlet ternama internasional. Ini lebih kepada para pemain bola yang ada di Spanyol. Mayoritas ya? Kalau yang pemain yang lagi viral, pemain volley itu dari Indonesia itu bayar pajak nggak itu kan? Nggak tahu, nanti kita tanya. Siapa kan namanya kan? Ini Neng Mega. Oh, Neng Megawati selamat ya. Bentar lagi main. Nonton nggak? Hah? Nonton. Kita kan nontonnya bola. Ini kan kita kenapa bahas bola kan memang apa? Sukaannya kita bola. Oke. Kan Indonesia menang melawan Vietnam. Ya, kita tunggu kiprah berikutnya. Semoga Lolos ke ini ya. Piala Dunia apa sih? Piala Dunia. Dunia. Oh, dunia mudah-mudahan lah. Walaupun nggak juara 1, juara 2 lah. Tapi musuhnya Irak ya. Hah? Ya, Irak. Kita berarti selain dari skill, kita berharap dari faktor keberuntungan. Oke, teman-teman, itu dia tadi kasus pajak sudah kita bahas ya, pajak-pajak para pemain bola ini yang pernah tersandung pajak. Mudah-mudahan menambah-nambah informasi pengetahuan buat teman-teman dimanapun berada. Sekian, jangan lupa subscribe channel kami, terutama ini di segmen Dupa ya, dunia pajak. Tonton terus, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.